warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Fauzan Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Widya Dharma Klaten. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, apakah hari ini berangkat semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Kita kenapa tidak masuk? Tanpa keterangan. Sudah dikonfirmasi belum dengan wali kelasnya? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, yang memimpin doa adalah Inggit. Silakan Inggit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih Mbak Inggit. Oke anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, tolong siapkan buku matematika kalian. Semuanya bisa dikeluarkan, buku matematikanya, buku tulis, buku catatan, kemudian modulnya atau LKS-nya, dan juga untuk buku paket silahkan kalian keluarkan di atas meja beserta alat tulisnya. Kalau sudah, rapikan pakaian kalian. Rapikan pakaian kalian mulai dari kerudung, kemudian rompinya, kemudian bajunya dirapikan semua biar kalian lebih siap untuk menerima pelajaran. Kemudian kalian lihat kebersihan kelas kamu sudah bersih atau belum? Sudah? Sudah ya? Oke, berarti kita bisa langsung untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kamu lihat gambar siapakah ini? Jerome Pauline. Siapakah dia? Ada yang tahu? YouTuber. Terus apa lagi? Apa? Yang jago matematika. Nah, di sini Pak Irwan menampilkan 11 fakta Jerome Pauline, yaitu sang YouTuber kocak yang juga jago matematika. Kuliah beasiswa full S1 di negeri Sampura. Negeri mana itu? Jepang. Selain dia ganteng, selain dia juga pintar matematika, dia juga punya banyak prestasi. Dia juga kaya raya. Sudah muda, ganteng, kaya raya. Siapa yang pengen? Nah, pengen semua pasti ya. Makanya kalian harus belajar dengan serius, belajar dengan tekun, supaya kalian bisa mengikuti jejak Jerome. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi menteri pendidikan, bisa mendapatkan beasiswa, bisa membuat buku, bisa main piano. Semuanya itu butuh kemampuan, semuanya itu butuh kemauan. Maka kalian harus serius dengan belajar ya. Jangan sampai belajar itu buat mainan saja. Belajar. Nah, sekarang apa sih manfaatnya untuk belajar materi sistem persamaan linear dua variabel? Yang pertama, kalian akan dapat menentukan harga pokok dari suatu barang. Yang kedua, menentukan laba atau keuntungan. Yang ketiga, membandingkan harga. Kemudian setelah itu kalian bisa menghemat uang atau pengeluaran. Setelah kamu bisa menghitung, nanti kan kamu akan berpikir ya, oh ternyata saya harus mengeluarkan uang sebanyak ini biar keluar uangnya seminimal mungkin. Jadi kalian bisa. Nah, kita ingat kembali untuk model SPLDP, model sistem persamaan linear dua variabel atau bahasa matematika. Di dalam pelajaran sudah menyediakan satu soal, yaitu jumlah dua bilangan asli adalah 20. Selisih kedua bilangan asli tersebut adalah 4. Buatlah model matematika dari situasi tersebut. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 itu? Oke, angkat tangan. Ya, Inggit. Silakan. X tambah Y sama dengan 20. Oke. X
Oke, kita buktikan apakah jawaban dari Inggit benar atau salah ya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal, yaitu yang pertama, jumlah dua bilangan adalah 20, kemudian selisih dua bilangan adalah 4. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita melakukan permisalan. Misal, di sana ada benda bilangan ke-1, kita misalkan X. Ada benda bilangan kedua, kita misalkan Y. Boleh nggak Pak menggunakan huruf yang lain selain X dan Y? Boleh. Ya, tapi lebih terbiasa kita pakai X dan Y. Setelah itu, kita baru bisa menuliskan model matematikanya. Nah, yang pertama jumlah dua bilangan, berarti X tambah Y sama dengan 20. Selisih dua bilangan sama dengan 4, berarti X dikurangi 4, X dikurangi Y sama dengan 4. Berarti jawaban yang disampaikan Inggit adalah betul. Oke, tepuk tangan untuk Inggit. Kita lihat untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. SMP Al-Irsyad membeli 20 buku paket IPA dan 50 buku paket matematika dengan harga 8 juta rupiah di toko Makmur Sejahtera. Pada hari yang sama, SMP Nusantara juga membeli 40 buku paket IPA dan 30 buku paket matematika di toko Makmur Sejahtera dengan harga 9 juta. Buatlah model matematika dari situasi tersebut. Oke, siapa yang bisa menjawab soal nomor 2? Cuk. Oke, yang menjawab adalah Kiran. Silakan Kiran. 20X tambah 50Y sama dengan 8 juta. Terus 40X tambah 30Y sama dengan 9 juta. Tadi Kiran sudah menjawab. Mari kita buktikan untuk jawaban soal nomor 2. Kita lihat ya. Pertama kita tuliskan yang diketahui. Kita peroleh model matematikanya. 20X tambah 50Y sama dengan 8 juta. Kemudian untuk yang kedua, 40X tambah 30Y sama dengan 9 juta. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini yang harus kalian kuasai untuk materi ini. Nah, intinya di ini ya, kalian bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi alias metode untuk menghilangkan salah satu variabel. Kemudian ini untuk KD keterampilan atau menyelesaikan soal cerita atau masalah yang terkait dengan masalah di kehidupan nyata. Tujuannya tadi sudah Pak Irwan sampaikan sesuai dengan KD dan IPK. Kemudian untuk rencana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dimulai dari awal. Kedua, pembelajaran dalam model proses learning. Kemudian diskusi, tanya jawab, dan gagasan. Yang terakhir, diawali dengan proses atau tes akhir. Untuk rencana kegiatan problem based learning ada 5 partner. Yang pertama orientasi tertib pada masalah, yang kedua mengorganisasikan,
Kalian amati permasalahan yang pertama ini. Ya, siapa yang mau membacakan dengan keras? Oke, Mbak Hanin, silahkan Mbak Hanin baca yang keras. Permasalahan 1. Siswaku toko menjual berbagai jenis pakaian dan aksesoris. Abi pergi ke toko tersebut untuk membeli satu kacamata dan dua celana panjang dengan harga 500.000. Pada hari yang sama, Marcel juga pergi ke toko tersebut untuk membeli 3 kacamata dan satu celana. Marcel harus mengeluarkan uang sejumlah 500.000 untuk membayar kedua jenis barang tersebut. Buatlah sistem persamaan linear dua variabel yang terbentuk dari permasalahan di atas. Selanjutnya tentukan harga satu kacamata dan satu celana. Oke. Kita lihat permasalahan yang pertama. Ya, di sana sudah ada deskripsinya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Hanin, silakan dibacakan. Buatlah sistem persamaan linear kalian bisa mulai diskusikan bersama kelompok kalian untuk membahas masalah yang ada pada LKPD. Baca dan cermati masalah yang ada pada LKPD tersebut. Dan diskusi Pak Irwan juga menilai sikap kerjasama kalian ya antar anggota kelompok. Kalian isikan semua yang ada titik-titiknya ya. Jangan sampai ada yang terlewat.
maju pertama. Oke, kelompoknya A2, Bilqis, Anggi, dan Naila. Siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan 1. Apa nama benda atau barang yang disebutkan dalam permasalahan? Celana dan kacamata. 2. Ada berapa macam benda atau barang dalam permasalahan? 2 macam. 3. Diketahui harga 1 kacamata dan harga 2 celana panjang sama dengan 500. Harga 3 kacamata dan harga 1 celana panjang 500.000. Angka 2. Harga 1 kacamata dan harga 2 celana panjang adalah 500 adalah X tambah 2Y sama dengan 500. Harga 3 kacamata dan harga 1 celana panjang adalah 500.000 adalah 3X tambah Y sama dengan 500. Dari model matematika di atas diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. X tambah 2Y sama dengan 500, 3X tambah Y sama dengan 500. Untuk mengeliminasi menggunakan variabel X, maka koefisien X dari kedua persamaan harus sama. X tambah 2Y sama dengan 500, 3X tambah Y sama dengan 500. Apakah koefisien X dari kedua persamaan sudah sama? Belum sama. Kalau koefisien X sudah sama, kita bisa langsung mengeliminasi variabel X. Tetapi jika belum sama, maka kita semakin terlebih dahulu. X tambah 2Y sama dengan 500 dikalikan 3, 3X tambah Y sama dengan 500 dikalikan 1. 3X tambah 6Y sama dengan 1 dikalikan 500, 3X tambah Y sama dengan
Kelompok 5 sudah maju, kemudian ini hasilnya. Mari kita periksa apakah jawaban dari kelompok 5 sudah betul atau belum. Ya, untuk soal yang pertama, kelompok 1 mengeliminasi variabel X, berarti harus menyamakan koefisien dari variabel X, sehingga untuk persamaan yang atas harus dikalikan 3, persamaan yang bawah dikalikan 1, sehingga sekarang koefisiennya sudah sama-sama 3. Setelah itu, biar nilai koefisien ini berubah menjadi 0, maka harus dikurangkan, sehingga kedua persamaan itu semuanya harus dikurangkan. 3 dikurangi 3 hasilnya 0, kemudian 6 dikurangi 2 hasilnya 4Y. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Kemudian kita peroleh 4Y sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0. Y-nya tetap 0 ya, karena 4 dikalikan suatu bilangan supaya menghasilkan 0, maka ya tiada lain adalah ya 0 juga. Dan ini jawabannya sudah betul. Kemudian untuk eliminasi Y, berarti kita harus melihat koefisien Y-nya apakah sudah sama belum. Ternyata koefisien Y-nya sudah sama 2 ya. Sama-sama 2, tinggal kita eliminasi atau kita hilangkan nilai-nilainya dengan 0. Maka harus dikurangkan 2 kurangi 2, 0. 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. 4 dikurangi 12 hasilnya negatif 8. Negatif 2 ditambah 0 tetap negatif 2x sama dengan negatif 8, sehingga x sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2, dan x nya sama dengan positif 4. Jadi selesainya adalah 4,0. Seperti ini ya. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah x nya, kemudian baru y nya. Seperti itu. Bagaimana hasil dengan kelompok yang lain selain kelompok 5? Apakah hasilnya sudah sama? Selanjutnya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 6. Siapa yang mau maju untuk menuliskan hasilnya? Kita koreksi untuk hasil dari kelompok yang ke-6. Pertama, mengeliminasi X, kemudian menyamakan variabel X jadi 6. Ini sudah sama. Kemudian ini dikurangkan ya. Di sini variabelnya variabel Y. Kemudian ini juga Y, mungkin maksudnya. Nah, seperti ini. 17Y sama dengan 85, Y sama dengan negatif 85/17, sehingga Y-nya sama dengan negatif 5. Ini sudah betul. Kemudian langkah kedua, eliminasi Y. Akan disamakan terlebih dahulu variabel Y-nya. Variabel Y-nya ialah disamakan menjadi 12, maka yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 4. Setelah itu, karena sudah sama, maka ditambah. Kalau tadi kan kita semuanya dikurang tuh, ini dikurang, ini dikurang, ini dikurang. Sekarang ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya positif dan negatif, biar hasilnya 0, maka harus ditambah. Kalau dia dikurang, maka hasilnya menjadi positif 24. Setelah itu 9 ditambah 8 17, 17 tambah 0 17. Kemudian ini dijumlahkan, berarti hasilnya 36. 36 apa 34? Yang tepat 34 ya. Ini 34, ini juga sudah 34. Kemudian 34 dibagi 17, ketemu X-nya sama dengan 2. Nah, ini juga hasil dari kelompok 6 sudah betul, sehingga selesaiannya adalah 2, negatif 5. Apakah hasil dari kelompok lain juga sama? Oke.
berarti semuanya sudah benar semua. Kemudian silakan salah satu untuk membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa sih? Kita sudah belajar tentang apa? Yo, siapa? Oke, Anissa. Kesimpulan dari permasalahan 1, permasalahan 2, dan latihan di atas dapat kita simpulkan bahwa cara menentukan selesaian sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi adalah: 1. Menuliskan yang diketahui dalam soal, 2. Melakukan permisalan, 3. Membuat model matematika, 4. Mengeliminasi variabel X, dan 5. Mengeliminasi variabel Y. Oke, terima kasih Anissa sudah membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Rangkuman pembelajaran pada pagi hari ini, kita sudah belajar menentukan selesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, kita sudah belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan selesaian menggunakan metode eliminasi. Cara menentukan selesaian sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi adalah tadi ya, tulis yang diketahui apa, kemudian permisalan, yang berikutnya baru membuat model matematika, berikutnya baru mengeliminasi variabel X, kemudian mengeliminasi variabel Y. Pak Irwan akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kalian juga bisa mencobanya secara online di sini di www.geogebra.org/. Nanti kalian bisa coba sendiri. Mari kita praktekkan untuk penggunaan aplikasi GeoGebra ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat dengan mudah untuk menentukan selesaian dari persamaan linier dua variabelnya. Ya, kita ambil contoh soal yang pertama ini ya. X ditambah 2Y sama dengan 4, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Mari kita praktekkan. Kita tinggal menuliskan saja X ditambah 2Y sama dengan 4. Enter. Yang kedua, 3X tambah berapa? 2Y sama dengan 12. Enter. Nah, kedua persamaan. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Kita bisa lihat ya. Ini tadi dari hasil perpotongan garis persamaan pertama dengan garis perpotongan yang kedua, ini ada titik potongnya. Titik potongnya di mana sih? Di 4 ya. Di sini ya. Kita klik titik potongnya, klik. Ya, kita perbesar juga bisa. Nah, kita lihat untuk ya, angkanya berapa? 4,0. Apakah hasil ini sesuai dengan hasil dari teman kalian yang maju? Sesuai ya, untuk soal yang pertama ya. Jadi hasilnya 4,0. Dengan aplikasi GeoGebra ini akan menjadi lebih mudah. Nah, kita coba praktekkan untuk soal yang kedua. Yang kedua apa? 3X 4Y sama dengan di tempat kelas 2X min 3Y sama dengan 19. Kita lihat titik potongnya di mana? Kita lihat titik potongnya. Nah, titik potongnya ada di sini ya. Kita coba. Ya. Kita lihat angkanya berapa? 2,-5. Apakah cocok dengan hasil dari kelompok yang tadi maju? Cocok ya. Ini X-nya 2, kemudian Y-nya sama dengan -5. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kalian bisa mendapatkan hasil dari SPLDV dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sekarang waktunya adalah untuk post test. Untuk post test, Pak
Irwan sudah mengirimkan link di grup kelas 8E, atau kalian juga bisa mengklik tautan ini. Bagaimanakah pembelajaran pada hari ini? Seru. Asik tidak pakai aplikasi GeoGebra? Lebih mudah atau lebih susah? Nah, kalian juga bisa menggunakan HP untuk hal yang positif ya. Tidak hanya untuk membuka IG, membuka TikTok, membuka medsos yang lain yang mungkin tidak bermanfaat ya. Silakan kalian pelajari pada buku paket kalian materi tentang metode substitusi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin Inggit. Oke, terima kasih Mbak Inggit. Itu saja yang bisa Pak Irwan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Semoga kita jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.